bendera tauhid demo, begitu kesel benderanya dilumbi dilemek. Ini nuwun saya, banyak orang yang pengen mengagungkan kalimat tauhid tapi justru menghinakannya. Banyak orang yang pengen membesarkan kalimat tauhid tapi justru mengecilkannya. Kita pengen muliakin tapi ngeremeh. Maka saya itu orang yang sangat tidak, yang salah satu orang yang tidak sepakat kalau kalimat tauhid itu ditulis sembarangan. Saya tidak mau menggunakan kaos yang ada tulisannya la ilaha illallah, bukan karena saya benci, tapi karena saya khawatir tidak bisa menjaga kalimat la ilaha illallah. Saya tidak sepakat dengan orang-orang yang membuat kalender bertulis kaligrafi dari Al-Quran. Kenapa? Karena kalender itu kalau dipakai selesai dibuang, artinya apa? Tidak memuliakan ayat Al-Quran. Saya tidak sepakat adik-adik besok kalau kemudian kalian menikah membuat undangan ditulis surat ayat dari Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Kula tak takon ki pentinge nopo undangan manten dadak ditulisi ayat wa min ayatihi. Apa men ketok Islami? Gak usah ditulisi. Pentingnya apa? Toh undangan itu setelah dibaca dibuang, artinya apa? Yang kita buang tidak hanya undangannya, tapi juga ayat sucinya, dan itu merupakan dosa besar. Boyo wes yang undang pernikahan itu langsung mohon hadirnya hari ini tanggal sekian jam sekian. Oh, rasa ditulis macam-macam nih, soalnya tulisi mohon 200.000. Dadak modus mohon doa restu. Ayo tak takon, sing bener niku mohon 200.000 napa mohon doa restu? Nyatane lah tak ngomong nyalah itu orang amplop mantene merengut. Gak usah ditulisi ayat-ayat Al-Quran. Kemarin saya mengaji di Magelang, saya marah sama panitia. Gara-gara apa? Ada big drop bekas pengajian, ada tulisan Shallu ala Nabi Muhammad sambil takbir Allahu Akbar. Di pengajian saya itu backgroundnya dibuat lemek pengajian. Artinya apa? Dia tidak bisa memuliakan kalimat tauhid. Banyak orang yang menggunakan kaos. Saya nggak protes, silakan dipakai. Tapi mohon maaf, jaga kemuliaan kalimat tauhid. Caranya bagaimana? Kalau kamu pakai kaos ada tulisan la ilaha illallah, masuk toilet kaos kamu harus copot. Niki boten nganggo kalimat tauhid la ilaha illallah, mudhun saka mobil luyuh ning pinggir dalan. Emang la ilaha illallah. Kaos la ilaha illallah tapi mudhunnya malah cebok. Malah sakune ilmu tutur ke tiang listrik. Ini orang yang tidak memuliakan kalimat tauhid. Maka kemudian hari ini saya heran. Indonesia itu 260 juta penduduknya. 87,5% adalah penduduk masyarakat mayoritas Islam, 87,5%. Tapi hari ini bangsa Indonesia disibukkan dengan perdebatan soal kalimat tauhid antara yang pro pembakaran dengan anti pembakaran. Gus Miftah tidak akan komentar, karena kalau saya komentar pasti seperti makan buah si malakama. Tapi menurut saya, mbok yo saling bisa menahan diri. Ada saya ingin tengok janku Kapolres Tani Muhammad, ana wong demo satu partai yang di sana teriak Allahu Akbar, yang di kiri teriak Allahu Akbar. Kapolres Tani bingung, sing ning tengen Allahu Akbar, sing ning kiwa Allahu Akbar. Langsung kula kandhani gampang Pak Kapolres Tani. Kalau yang kanan Allahu Akbar, yang kiri Allahu Akbar. Kapolres jawab sami Allahu liman hamidah. Ini sesama umat Islam mau bunuh-bunuhan gara-gara kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan sampai terbawa ke Mekah. Rumahnya kediaman Habib Rizik dikasih tulisan itu. Padahal Habib Rizik tidak masak dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu begini, saya mohon. Di tahun-tahun polemik seperti ini, kita harus adil. Sama halnya ketika saya berbicara Pilpres, Pak Jokowi orang api di pulau lemah, orang lain pulau kritik. Sama halnya ketika Pak Prabowo orang api yang perlu diacungi jempol, tak salah itu dikandani. Lah
Indonesia saat ini kuatan. Kalau dia cinta dengan seseorang, maka sejelek apapun akan kelihatan baik. Tapi sebaliknya kalau dia benci seseorang, sebaik apapun dia akan katakan jelek. Maka benar yang dikatakan wa'ainur ridho an kulli aibin qalilatin. Maka itu kalau sudah ridho, maka setiap aib pun akan kelihatan tidak ada. Tapi sebaliknya wa'ainu sukhti an kulli khairin tubdil masawiyah. Tetapi kalau dia sudah benci, sebaik apapun sama saja tidak ada gunanya. Indonesia niku saniki ora adil. Lah seneng karo Pak Jokowi sampo jare ngelek-ngelek Prabowo. Lah seneng karo Prabowo sampo jare ngelek-ngelek Jokowi. Maka bangsa ini menjadi bangsa yang pendendam. Bangsa ini menjadi bangsa yang pemarah. Bangsa yang tidak bisa akur, bangsa yang tidak bisa rukun. Padahal atas nama pesta demokrasi. Ayo tak takon kalian yang kebumen. Sing jenenge pesta niku kudune nyenengke napa medeni? Rame. Nyenengke napa nganyelke? Rame. Kudune bunga napa susah? Nah, yang namanya pesta dia seperti ini, api problemnya wedhus. Yang namanya pesta seperti ini, minumannya banyak, buahnya banyak, bahkan orang juga ada barang pesta. Yang namanya pesta. Mau pakai? Itu namanya candu. Apa itu candu? Janggem tunah. Nyimak. Saya jadi ingat tantangan anak muda sekarang. Seberapa gede kamu? Saya yang disuruh mirsa, saya yang disuruhkan, kamu yang ngiler. Ya kalau bikin seberapa gede kamu itu menurut saya ngapain? Kalau nggak ada anak-anak mahal itu, anak-anak sholawat bikin status Facebook, bikin status yang nggak asli. Seberapa gede kamu? Aku yang pacaran, kamu yang matangin. Masuk Eko. Boleh berkata apa ya? Jadi bulan Ramadan kemarin saya diundang pengajian sama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kantor Balai Kota DKI. Beliau tanya sama saya begini, Gus, ini kondisi bangsa seperti ini, solusinya menurut Gus Miftah apa? Saya bilang solusinya adalah as-shaum. Solusinya adalah as-shaum atau asyam. As-shaum atau asyam itu dalam bahasa lain namanya al-imsak. Imsak itu artinya apa? Ngempet. Bangsa ini harus banyak-banyak ngempet. Iya, ngempet. Puasa itu bahasa Arabnya kan al-imsak. Imsak itu artinya ngempet. Cara bahasa kemudian apa ya? Apa yo? Ya imsak, ngempet. Jangan ngomongin pada kudunya ngempet kabeh. Lah saniki iso ngempet. Tiap hari salah-salahan fitnah-fitnahan. Jokowi bilang politikus sontoloyo dilaporke. Gantian Prabowo ngomong tampang Boyolali laporke. Terus seperti ini ngomong Prabowo asu laporke. Ini tidak akan ada hasilnya. Yang namanya pesta itu harusnya menyenangkan, bukan menakutkan. Pesta demokrasi. Bahkan nama Gus Miftah dicantut kanan kiri. Katanya Gus Miftah orator 2019 ganti presiden. Gantian Helmi Faisal, sekjen PBNU datang ke pengajian Gus Miftah. Gantian namanya dikait-kaitkan. Gus Miftah dan suksesnya Jokowi Ma'ruf Amin. Lah ini bingung. Indonesia ini sukunya ribuan, tapi gara-gara pilpres sukunya tertinggal hanya 2 suku. Suku apa ya? Suku kampret dan suku cebol. Pendukungnya Prabowo kampret, pendukungnya Jokowi cebol. Emang temen-temen bagus-bagus diarani cebol. Ayo diarani kampret. Maka saya katakan Gus Miftah
bukan kampret, Gus Miftah bukan cebol. Kalian juga sama, kalian bukan kampret, kalian bukan cebol, tapi codol. Sarungan. Istrinya Gus Miftah tanya, kalau Abah bukan kampret, bukan cebol, besok Abah nyoblos apa? Inyong jawab, canggung rasa kakean takut. Inyong nyoblos apa? Tapi yang paling jelas, Inyong nyoblos bunda. Bu, ada ibu-ibu nggak di sini? Urah. Kalau ibu nyoblos Prabowo jadi, ibu sakit, kira-kira yang jenguk ke rumah sakit Prabowo apa tetangganya? Tetangganya. Kalau kamu nyoblos Jokowi jadi, bapakmu mati, sing rakyat Jokowi apa tangganya? Coblosan kayak rakyat nengke, ibu-ibu dandannya sajam, arahnya nyoblos di TPS semenit. Mendingan di rumah kalau bojone. Nyoblosin baju semenit, nyoblosnya sejam. Pertanyaannya sing jomblo nyoblos apa? Iki kipling apa nih kene iki? Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya Bapak Ibu rahimahumullah, kalau malam hari ini kemudian kita memperingati Maulidin Nabi, Maulidin Rasul, kita harus ingat pesannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu, kata Rasulullah. Sekali-kali kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan tidak bisa dikatakan beriman sebelum kalian mempunyai rasa mahabbah dan rasa cinta. Artinya apa? Yang paling mahal dari bangsa Indonesia hari ini adalah mahabbah. Yang paling mahal dari bangsa Indonesia malam hari pada tahun ini adalah apa? Mawaddah, rasa kasih sayang. Kita tidak bisa mencintai orang lain hanya gara-gara perbedaan pandangan politik, gara-gara perbedaan caleg dan presiden. Inyongnya ra nyaman, yen aja pemilu kayak dia. Jogja Kebumen, inyongnya mumet. Liwat jalan, ya Allah, nandur pelem, tukule gambar caleg. Nandur wit kelapa, tukule gambar caleg. Nganti apa? Biyen wit-witan kiye panggonane setan demit jin. Sakniki setan demit jin wis ra gelem manggon teng wit-witan. Soalnya apa? Kalah kalau gambar caleg. Bahkan setane gumun kiye delok gambare caleg. Ngapa cangkeme mereka serami keming. Lha caleg sing modal ya, golek pring dewek, golek tali dewek. Caleg gambare tempel-tempel wit kelapa, iman kelapane. Kiye primen ya. Primen. Musuh-musuhan, ya Allah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya ajak adik-adik, kalau hari ini kita meneladani Rasulullah, yuk. Yang kita utamakan adalah rasa kasih sayang, cintai. Maka nyuwun saya Gus Miftah itu jangankan dengan orang baik, dengan orang-orang yang dianggap tidak baik pun saya cintai. Buktinya apa? Saya berusukan ke tempat lokalisasi. Inyong mumet. Saya bener-bener ning lokalisasi, mbak-mbak ini ngaku pakaian dinas. Anak wartawan tanya kali ini, Gus Miftah berapa lama pengajian di kafe, di lokalisasi? 14 tahun. Betah, ya itu betah-betah. Kuat apa mboten? Ya itu kuat. Masih takon. Lihat mbak-mbak seksi pengen apa mboten? Ya pengen. Ya ini normal ya. Lah terus primen ya ini ngempet. Masa kiai ngajengan?
Ibarat seorang kuli bangunan atau ibarat seorang tukang bangunan melihat rumah yang belum baik, maka hatinya bahagia. Karena apa? Karena rumahnya belum dilepor, rumahnya belum dikeramik, rumahnya belum digentengi. Maka kuli bangunan senang, soalnya apa? Pekerjaannya tak sewanya kan. Tapi lah ono omahe wis dadi kuli bangunannya susah, soalnya apa? Lan duwe gawean. Lah kula niku nyuwun sewu lah ono wong elek. Niku padha karo kuli bangunan delok omah sing durung dadi. Inyong dandani. Maka ketika Gus Miftah dibully habis-habisan oleh orang-orang yang tidak suka dengan pengajian Gus Miftah yang model seperti itu, dikatakan Gus Miftah ini seperti anjing, Gus Miftah menjual agama. Inyong bingung sing dodol ki apaan? Gus Miftah ngaji di kafe, ngaji lokalisasi ora tau nampa napa-napa. Orang tahu bayaran, bahkan kelangan rukuh, kelangan sajadah, belikan Al-Quran, belikan mukena untuk mbak-mbak di lokalisasi. Setiap 3 bulan sekali saya kasih mereka mukena. Ini anak mbak-mbak sih takon, apa? Nyumbang mukena kagem PSK ikhlas, ya ikhlas. Syaratnya apa? Berarti lu sholat aja digolemek ya ya. Malah digolemek keprime. Jadi tuduhan-tuduhan yang mengatakan Gus Miftah menjual agama, yang saya jual apanya? Gus Miftah dikatakan dajjal, Gus Miftah gak marah. Ditanya sama mbak-mbak, Gus dikatakan dajjal marah apa enggak? Enggak. Kenapa enggak marah? Emang ada dajjal cakep? Enggak ada. Dajjal ini minimal kayak aku ya lemah. Inyong ndelok cah piye kelingan misteri Gunung Merapi. Pasir. Bukan negro. Itu rasis ini tidak negro tapi ini Irma. Apa itu Irma irenge, Masya Allah. Mohon bersabar, ini adalah ujian. Jadi ini adik-adik yang banyak datang. Kalau kalian kemudian diuji oleh Allah seperti itu, ya kemarin Gus Miftah dibully habis-habisan. Kalau kamu lihat Lambe Turah itu postingan pengajiannya Gus Miftah di Bosi Bali yang nonton berapa 2.500.000 kali di tahun lalu. Komentarnya berapa? Lebih dari 15.000 kali. Dan sebagian besar ngonek-ngonek Gus Miftah. Dan alhamdulillah Gus Miftah dibela sama Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Sirot. Beliau mengatakan lanjutkan perjuangan Gus Miftah karena jarang yang mau bersama orang-orang mereka. Saya dibully habis-habisan. Apakah kemudian saya marah? Enggak. Bagaimana saya menyikapi ini adik-adik? Ilmunya ini. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau kalian kemudian diuji masalah oleh Allah, janganlah kamu menjadi seperti seekor anjing ketika dilempar kerikil. Coba dilihat, anjing itu kalau dilempar kerikil, kira-kira yang dikejar sama anjingnya itu kerikilnya apa yang lempar? Kerikil. Kok ini biasanya ngentem masuk. Kan tanggalnya masuk kafe. Masuk kafe. Jadi anjing itu kalau dilempar kerikil, yang dilihat oleh anjing itu bukan yang melempar tapi kerikil. Maka kalau kamu dikasih masalah sama Allah, jangan seperti anjing, tapi jadilah seperti laki-laki yang dilempar kerikil sama cewek cantik. Maka yang dikejar adalah cewek. Kok ciki ya? Masa pengajian ciki? Artinya apa? Kalau kemudian kita diuji masalah oleh Allah, yang dilihat bukan masalahnya, tapi apa? Fafirru ilallah, kembalikan semuanya kepada Allah. Maka Gus Miftah dibully enjoy saja. Maka saya bilang sama mereka, boleh kalian mengatakan saya dajjal, boleh kalian mengatakan saya anjing, mengatakan saya laknat, bahkan mengatakan saya kafir, saya tidak ada masalah. Tapi dengan ketidaksempurnaan saya, biarkan saya berbagi dengan anak-anak saya di dunia malam, dan jangan pernah ganggu mereka. Mohon doakan mereka.
Jangan pernah ganggu mereka, karena pada dasarnya mereka juga pengen beromantisme dengan Nabi dan Tuhannya. Mereka juga pengen ketemu dengan Allahnya. Maka saya bilang sama kalian, kalau kalian melihat orang bermaksiat di malam hari, kemudian kalian ketemu keesokan harinya, jangan pernah mengatakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena bisa jadi malam itu dia sudah bertobat sementara mata kita tidak melihat. Jangan pernah katakan ahli maksiat, nggak boleh. Pada dasarnya Allah itu hadir untuk mereka yang merasa berdosa, bukan kepada mereka orang yang sok suci. Kenapa? Karena surga itu pada akhirnya akan ditempati oleh ahli maksiat, tetapi mau bertobat, bukan orang yang sok suci, tapi pada akhirnya tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itu ngomong, wong apik kuwi anak elek, wong elek kuwi anak api, bedane tipis. Orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Maka kalau kalian lihat kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion, jawabannya sederhana. Kenapa? Karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Ngono caranya. Insya Allah masa depannya cerah ini, insya Allah. Wajahnya wajah para jomblo. Malam hari ini Gus Miftah doakan sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Ingat, katanya sekarang apa-apa itu kalau tidak sama dengan Rasulullah berarti bid'ah. Betul. Nabi Muhammad nikah umur berapa? 25 tahun. Berarti yang sudah 26 tahun belum menikah bid'ah. Bid'ah. Bid'ah tur mesake. Basir, nikah belum Basir? Pantesan lemu pengajian badok. Wah. Langsung mereka digletake. Iya ora lemu, sing kiwa udut, sing tengen lemper. Pantesan saawak kok teng kabeh. Maka solusinya apa? Solusinya adalah mahabbah. Maka kemudian coba kita lihat, keharusnya bangsa Indonesia itu banyak bermunculan gus-dur baru yang kemudian membawa kesejukan bagi bangsa Indonesia. Gus Dur itu kan menyelesaikan masalahnya dengan canda, menyelesaikan masalahnya dengan tawa, sebagaimana diajarkan oleh Abu Nawas. Maka kalau kemudian adik-adik kemarin lihat di YouTube-nya Mas Deddy Corbuzier, Gus Miftah belani siapa? Coki Muslim. Gara-gara mereka apa? Masak kurma, masak babi dengan daging kurma. Saya bilang ini dibully, bahkan mau dibunuh. Di DM mereka di Instagramnya, kamu saya bunuh. Dia bilang sama saya, Gus, saya di DM mau dibunuh. Saya bilang DM tidak akan membunuhmu. Kenapa? Kalau DM membunuhmu, malaikat Israel nganggur, bro. Makanya di Indonesia ini yang paling benar imannya, yang paling baik tauhidnya adalah orang NU. Kenapa? Karena orang NU mau rata-rata merokok. Karena orang NU tidak percaya dengan peringatan pemerintah merokok itu membunuhmu. Ya kalau merokok membunuhmu, kepriman nasib Israel ya. Lanjut. Pensiun. Bahasin kok terus. Bahasin NU. Barasir rokok mawon duwe dalil kok apa dari lesir ni'matul udud ba'da dahar. Sakrine inyo ngrokok nganggo siiran sing sapa ngebar mangan ora rokok padha karo wong sing ora cepat. Sing dilapa.
ayu. Amin. Amin. Rondo anak dulu. Maka apa solusinya? Mahabbah. Saya bilang, ada yang bilang, kok malah dibanding-bandingkan dengan Ustadz Hanan Attaqi. Karena Hanan Attaqi mengatakan ini menistakan agama. Kita itu terlalu gampang memvonis orang menistakan agama. Kalau kemudian saya lihat kontensi lawakannya itu sebenarnya apa? Yang pertama, sindiran bagi mereka pemuja simbol-simbol dalam beragama. Saya bilang, sejak kapan benda mati itu punya agama? Seolah-olah kalau babi itu Kristen, seolah-olah kalau kurma itu Islam. Sejak kapan? Orang-orang Nasrani di Timur Tengah makannya juga kurma. Orang-orang Yahudi makannya kurma. Jadi nggak ada kemudian benda mati itu punya agama. Cuman salah mereka satu hal. Ketika mereka masak daging babi dicampur kurma, bisa jadi cacing pitanya jadi mu'alaf. Lah itu cacing dosa. Masalahnya kayak gitu. Kalau gara-gara kurma cacing pita itu menjadi mu'alaf, berarti orang-orang Kristen yang makan kurma jadi mu'alaf. Akhirnya mereka saya luruskan. Saya bilang sama mereka, Islam itu memang tidak mengajarkan bercanda. Islam itu memang tidak mengajarkan melawak. Islam itu memang tidak mengajarkan melucu. Tapi mustahil kehidupan kita itu bisa lepas dari tawa dan canda. Mustahil. Kenapa? Karena senyum itu indah. Bahkan Sayyidina Ali itu ya guyon. Kanjeng Nabi dari Rabu saat Sayyidina Ali dengan sahabat yang lain makan kurma. Begitu makan kurma, sahabat yang lain ketika isinya ini dikeluarkan, dikumpulkan di hadapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Begitu Kanjeng Nabi datang, sahabat pada bilang, Rasul, dari orang sekian banyak ini yang paling makan kurma paling banyak adalah Sayyidina Ali. Apakah Sayyidina Ali marah? Enggak. Apa jawaban Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, saya makan kurma paling banyak. Tapi mendingan saya makan kurma, isinya saya buang. Nah mereka makan kurma, isinya ditelan. Bahkan mereka nggak ada biji kurmanya. Itu Sayyidina Ali. Kalau kemudian dunia ini lepas dari tawa, Abu Nawas itu kurang ajar lagi. Abu Nawas kurang ajar lagi. Menyelesaikan semua persoalan dengan canda dan tawa. Santrinya Abu Nawas tanya, Pak Kiai, apa? Nopo Gusti Allah itu sakit ditipu? Ya bisa. Dengan apa kita nipu Allah? Dengan doa dan rayuan. Maka kemudian kita punya munajat namanya apa? Ilastulil firdausi akhlak. Ini kan lucu. Tuhan, saya tidak pantas di surga. Tapi wala aqwa ala nadil jahim. Tapi saya juga tidak kuat di neraka. Lah Gusti Allah inyong jawab lah karo Amerika apa? Ning surga ora pantes, ning neraka ora kuat. Oplak. Basir akhirnya punya inspirasi. Begitu ketemu pacarnya, Dek, inyong mikir, inyong ora pantes kanggo nikah. Tapi inyong yo ora kuat ketika dipek wong liya. Masuk Pak Kiai. Sama dulu ketika saya melamar calon istri saya bilang sama calon istri saya, Beb, Bebek. Beb apa ya? Saya ngundang calon bojo ini saya tanir rajin. Saya bilang sama calon istri saya, kelebihan saya cuma satu dan kekurangan saya juga cuma satu. Apa kelebihan saya? Kelebihan saya satu, banyak kekurangan. Dan kekurangan saya apa? Gak punya kelebihan. Jadi mustahil dunia ini bisa lepas dari tawa dan canda. Abu Nawas menyelesaikan semua masalah dengan tawa dan canda. Tonggone selamatan, Abu Nawas lagi diundang. Orang nesu. Wong
begitu tanggane selamatan Abu Nawas metu nggawa jaring joget-joget ning ngarepe sing duwe hajat. Blebuke mlebu omah kabeh. Ora panganan. Sing di omah nesu Abu Nawas digoleki. Abu Nawas, nggih kula. Kowe iki wong tuwa apa cah cilik? Lah menurut jenengan ya wong tuwa. Apa jawaban Abu Nawas? Yen wong tuwa ngapa ra diundang selamat? Apa-apa dibilang menista, apa-apa dibilang menista. Maka solusi dari bangsa ini adalah mahabbah dan rasa cinta. Bagaimana kemudian kita setiap melihat orang lain yang kita lihat adalah kebaikannya. Maka ada kalau kalian mancing ikan, kemudian mendapatkan ikan yang kurus, apa yang perlu kalian lakukan? Yang perlu kalian lihat adalah dagingnya, bukan durinya. Dengan mengatakan alhamdulillah masih ada dagingnya. Tapi orang-orang yang pesimis begitu mancing ikan dapat ikan kecil, maka dia akan mengatakan walah mung ritok. Maka ketika kita melihat keburukan orang lain, lihatlah seperti tai lalat. Tai lalat itu kalau cuma dilihat tai lalatnya tok jijik. Apalagi sing duwe tai lalat basit. Wong ireng duwe tai lalat ireng. Urip nih. Saya tak boleh usi jeruk ya. Ini ngaji ning Surabaya aja main nyuwene jeruk mulu seteruk. Ora zero. Ya mudah-mudahan Basir panjang umur. Amin. Artinya apa wong sadonya mati Basir urip dewek. Sering ngucai jeruk karo mempat asu. Apa solusi bangsa ini supaya menjadi bangsa yang diridhai oleh Allah? Solusinya adalah mahabbah. Ya, sebelum saya menyampaikan mengenai kita lihat, saya mau cerita umatnya Nabi Musa alaihissalam. Umatnya Nabi Musa alaihissalam. Saya kasih cerita. Umatnya Nabi Musa alaihissalam. Pokoknya pengajian sungguh banget. Kenapa lagi pasangan? Ternyata Basir memang tidak pengertian dengan Basir ini baik, kenapa lah Basir ini kata dari maning inyong kerangan buli-buli ya. Sebenarnya saat ini inyong kita Nabi Musa selawatan disik ya jaluk selawatan model apa inyong bisa dangdut bisa yang paling bisa Via Bluetooth. korban janji bisa wah saya begitu cewek mantan maksudnya ini lagu ini korban janji kowe lunga pas aku sayang bahasa lagunya bukan korban janji tapi apa kelingan mantan dek kowe biyen janji karo aku lakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes aku
sing gampang ditabuhi ditinggal rabi. Kasih maning. Nah, yang ditabuhi pas ditinggal rabi. Sholawat tabuhi siire usah. Ditinggal atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama ra duwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno apa iki wis jamane cacah enom kelangan alake wong tuwa diseneni guru ya dikepuki ayo rene kendang ngaji ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa wirlana mamaka ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli awli minal awali
Apa? Apa meninjau? Rumangsa ingsun lagune sawaya wara kelawan Mekah hawa kang tur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rumeda hingga pupusing jaman. Enggak. Saben malam Jumat. ahli kubur mulai nang omah kanggo njaluk ngomong wajan Quran ajan sakalimah lamun ora dikirini banjur bali tetes miring bali nang kuburan mangku tangan ketangisan sholli wa sallim daiman ala abada sholli wa sallim daiman ala abada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada kebajo temenan yen anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring gesi donyaku sing isih ana sholli wa sallim daiman ala abada sholli wa sallim daiman ala abada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada Nabi Muhammad apa namanya lagunya yang banyak lagu-lagunya Wali Songo yang terakhir itu Wahyu Bidul Kolosilo itu bagus banget itu ajaran Wali Songo dan banyak orang yang meninggalkan ajaran Wali Songo ono kalane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamarno ngono sih kurban janji untuk pacare minggat pasir nyanyi
bocah wedok digodol wong liya. Lagu ngawal iki sampe mung nyawang. Sakit temen Basil. Basil. Sallallahu alaihi Muhammad. Ceritakan bagaimana kemudian umatnya Nabi Musa alaihissalam dilanda kekeringan panjang, kemarau panjang. Sehingga banyak umatnya Nabi Musa alaihissalam yang meninggal dunia gara-gara apa? Kemarau panjang. Begitu melihat umatnya sengsara, Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan umatnya untuk diajak melaksanakan sholat sholat minta hujan. Hari pertama sholat belum turun hujan. Hari kedua sholat tidak turun hujan. Hari ketiga sholat tidak turun hujan. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam andilau. Apa itu andilau? Antara dilema dan galau. Gegana, gelisah galau. Akhirnya dia matur sama Gusti Allah. Gusti, kula sampun sholat istisqa. Umat kula sampun sholat istisqa. Napa panjenengan boten ngandhapi udan Gusti? Allah hadir ke hadapan Nabi Musa alaihissalam. Kaget Sing jantung dia gada apa cangkok. Ini kayak ini kaget ya. Kaget Kaget bercanggung. Yang lebih pengalaman. Tahun lah. Pengajian kita kayak kaget. Baru tahun ini lah. Biasanya panganannya piringan ini prasmanan. Itu adalah sebuahnya rawon yang ngarap dewek wong tua banget. Inyong ning mburi. Rawone diudak-aduk ramu-ramu inyong aduk. Pak gantian inyong selak nulis tak kencang. Bapaknya jawab inyong dereng rampung Gus Miftah. Ini 5 menit dereng rampung diudak maning dia rawon. Inyong matur, apa Pak cepetan gantian. Bapaknya ngomong, yang salah Gus Miftah. Lah napa kok pengajian Gus Miftah bengok tak inyong kaget. Untune inyong copot dia. Jadi rawon rasa untung. Ya, yang pengajian itu sudah tawar. Kalau di mangan, khawatir anak untung deh. Untuk pasangan bang ya. Kunci temen ya. Akhirnya apa? Begitu Allah hadir. Nanti nyong bengok agak manis. apa luntune? Soalnya apa? Kopi ini wis adem, jadi harus semangat. Asin. Inyong orang jaluk, inyong mau kodok kopi ini. Ini kagum pakai kastolan mawon ya. Dari kulo unjuk pakai, kulo pakai mawon. Ya sama ngerti nyong meneng kopi Pak Kastolan itu ini santri wedok, apa? Gus Miftah bojone pirang wis tunggal. Nambah apa mboten nggo takdir. Ya maklum ki kadang kayak kiye. Pandegi pasir. Kuwi nyong yang ngaji ngerokok ki. Santri-santri kincil-kincil. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya sambil menunggu kopi datang. Allah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam.
Gusti. Kenapa? Kopi ini jeruk tekak. Burung umum. Saya bersedih hati, wahai Tuhan. Kenapa? Karena umatku dilanda. Aku mau beli rokok kaya ya. Umat saya dilanda kemarau panjang, maka yang terjadi kemiskinan, di mana-mana kekeringan. Padahal kami sudah melaksanakan surat istisqa. Kenapa engkau belum berkenan menurunkan air hujan, wahai Musa? Kopi hangat. Ngapain sih bahasa ya? Masih. Kan ini ya? Bahasa sama dia gaya pinang dibilang tampak. Dia pikirnya ini putih titik, pasti dia nembak. Sir, kalau nguyuh jangan di sini, Pak Sir. Kamu boyo-boyo, Sir. Akhirnya apa jawaban Allah kepada Nabi Musa? Musa, aku tidak akan menurunkan hujan kepada kalian, wahai Musa. Aku tidak akan menurunkan hujan kepada umatmu, wahai Nabi Musa. Apa jawaban Musa? Kenapa Tuhan? Padahal kami sudah melaksanakan sholat istisqa. Apa jawaban Allah? Allah berfirman, Musa, saya tidak akan menurunkan hujan kepada kalian selama umatmu masih ada yang bertengkar, selama umatmu masih bermusuh-musuhan, selama umatmu masih sering padudon, saling curiga antara satu dan yang lainnya, maka aku tidak akan menurunkan air hujan. Akhirnya Nabi Musa bertanya, Gusti, sinten umatku masih gaweane padu, gaweane tukaran, bermusuh-musuhan. Apa jawaban Allah? Allah jawab, ya ini orang bakal ngandani, masa Gusti Allah ngerasani, masa Gusti Allah ngerumpi, kita pakai bahasanya Akhirnya apa? Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan umatnya. Kemudian Nabi Musa mengatakan, kalau kalian pengen mendapatkan siraman air hujan dari Allah Ta'ala, caranya gampang. Bagaimana wahai Nabi Musa? Jadilah umat yang rukun, jadilah umat yang akur, jadilah umat yang saling menghargai antara satu dan yang lainnya, toleransi dan termosiro, maka Allah akan menurunkan hujan kepada kita. Subhanallah. Begitu mereka rangkulan, saling maaf-maafan, tidak ada permusuhan, langsung hujan lebat. Kaget. Kopi nak. Artinya apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu? Kalau bangsa ini pengen mendapatkan guyuran rahmatnya Allah, kalau pengen bangsa ini disayangi oleh Allah, pengen mendapatkan ridhonya Allah, jadilah umat yang akur, jadilah umat yang rukun, jangan bermusuhan antara satu dan yang lainnya. Dan ini yang paling mahal pada bangsa Indonesia hari ini. Ya Allah, nyekekan, rotinya bingung. Kok orang mandek-mandek? Anak-anak Mahathir, kalian boleh punya Instagram, boleh punya Facebook, boleh punya Line dan lain sebagainya. Tapi jadikan medsosmu itu sebagai alat untuk dakwah, sebagai alat untuk syiar. Jangan hanya untuk curcol, curcol. Hanya untuk curhat. Bahkan kadang-kadang ibu-ibu tuh mohon maaf, umur 50 tahun punya Facebook. Ya Allah, jam 10 malam suaminya belum pulang, langsung curcol, curhat, posting status apa? Aku kedinginan nih. Maksudnya apa? Baca kalau bahasa di komentar tak kancani. Kita punya medsos malah nggak jelas. Kadang-kadang apa? Bulan puasa Ramadan. Siang-siang motret gas 3 kg. Posting di Facebook siang-siang gini, lihat gas 3 kg, serasa lihat kelapa muda. Ya, matanya kataran. Iya. Anak apa gitu? Coro di foto. Posting kayak kurma ya.
makan kepada orang yang tidak menyembah Allah. Bu, Nabi Ibrahim itu diangkat jadi kekasihnya Allah. Sepele. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu dakwah dengan menggunakan makanan. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam masak makanan yang enak. Begitu matang semuanya dipanggil woro-woro. Yang mau makan silakan datang. Wah, seru kondisi gitu. Wah, udah pada kano temen. Apa nih? Gue nyembah siapa? Nyembah Allah. Yuk makan. Orang datang lagi. Kamu nyembah siapa? Allah. Yuk makan. Ketika ada orang datang lagi ditanya oleh Ibrahim, kamu menyembah siapa? Saya tidak menyembah Allah. Saya tidak menyembah Tuhan, wahai Ibrahim. Akhirnya apa? Orang ini diusir oleh Ibrahim alaihissalam. Pergi kamu, gak usah ikut-ikutan makan. Kenapa? Karena kamu tidak menyembah Tuhan. Begitu orang ini pergi, Nabi Ibrahim ditegur sama Allah. Ibrahim! Basir nangis kenapa? Wae katone lek apa menenan. Ya. Nyuwun tak sangon iki sih, tak sangon iki. Engko tak wae donga menawa cepet oleh bojo. Tas blok. Dongane kayak ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku kok dicek lagi ya Allah. Biasa, urung mandi ganti dongane. Ya Allah, ini ndelok bojo ikan SD SD. Apa kayak semok depan, semok belakang. Maka mlakune kayak macan tutul, mandi cantik turunan Bantul. Ibarat mobil kayak Isuzu Panther. Ini suhu-suhu pantatnya bikin gemeter. Kalau tidak ada yang seperti itu, saya minta minimal ya Allah yang STNK setengah tua yang kencang. Kalau memang tidak ada yang seperti itu, ya Allah cukup yang STMM setengah tua mehoda. Akhirnya Nabi Ibrahim ditegur sama Allah. Ibrahim, kenapa orang itu tidak kamu kasih makan, wahai Ibrahim? Apa jawaban Ibrahim? Saya tidak kasih dia makan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak menyembahmu, dia menyembah yang lain. Apa jawaban Allah kepada Ibrahim? Ibrahim, orang baik dan orang yang jelek itu adalah hambaku. Yang menyembah aku dan tidak menyembah aku itu hambaku. Dan setiap hari yang menyembah aku, yang tidak menyembah aku, mereka saya kasih makan. Ibrahim, kenapa kamu hanya kasih makan sekali saja kakean syarat? Kasih dia makan, wahai Ibrahim. Akhirnya orang itu dipanggil oleh Ibrahim. Mas, walaupun kamu tidak menyembah Tuhanku, tapi kamu boleh untuk makan bersamaku. Ini akhlaknya Rasulullah. Kenapa? Karena innallaha yu'ti dunya. Allah memberikan dunia kepada siapa? Kepada yang dicintai. Wa man la yuhibbu, dan kepada orang yang tidak dicintai. Kabeh diwenehi. Maka nyuwun sewu, kenapa hanya gara-gara beda pilpres kita musuh-musuhan? Hei, percaya dengan janji Allah, jangan percaya dengan janji calak. Calak itu bosok-bosok. Aku sih dorong. Jangan calak itu orang bos. Watonmu ning dobo sepan. Becak tanpa waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelok waton jeplak ra nganggo utak. Gajah diblangkoni ora sedeng. Sangit. Kate. Kamu sakit baik. Kan aku jadi malu loh. Maka nembak itu beri. Ternyata salah. Kan dalam beda ke susu, ngobrolnya gede. Itu salah. Ini kopi paling larang sendunya, kapal api. Kapalnya dari api,
Basir kayak mesti. Siapa namanya? Taufik. Kalau ciri Basir pas ya. Basir dia, kusui grando. Lagi dia Basir dia grando. Ibu, saya kasih contoh. Kalau kemudian kita tidak rukun, Allah akan meninggalkan kita. Kalau ada orang mau ngundang bapak ibu selamatan, begitu masuk rumah bapak ibu padu bertengkar di dalam rumah. Kira-kira yang mau ngundang ini tetap masuk apa keluar? Kenapa? Karena nggak akur. Maka Allah tidak memberikan kebaikan itu kepada kita. Maka solusinya apa? Solusinya hari ini adalah kita minta sama Allah. Karena apa? Amaroni Rabbi an uksira qawla la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Saya ijazahkan kepada kalian. Rasulullah mengatakan, baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa kali? 100 kali. Kapan? Setiap kali habis asar menjelang maghrib sebelum matahari terbenam. Apa kata Rasulullah? Akan dimudahkan segala urusanmu, akan diterima segala doa-doamu, akan dikabulkan segala hajat-hajatmu. Cukup dibaca 100 kali. Jadi ibu-ibu sambil nyapu la haula wala quwwata illa billah. Kok sebelum maghrib suaminya minta kerokan? Enggak apa-apa dikerokin. Siapin balsem, siapin golong. Sambil baca la haula wala quwwata illa billah. Dijamin jarang anak-anak muda, kamu punya impian gede, impian besar, baca la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Karena hari ini yang bisa menolong Indonesia hanya Allah Ta'ala. Hari ini yang bisa menyelamatkan bangsa Indonesia hanya Allah Ta'ala. Janji-janji pemimpin tidak ada yang ditepati. Maka setiap kali Gus Miftah tahajud, apa doa saya untuk bangsa ini? Ya Allah, kalau pemimpin-pemimpin Indonesia hari ini baik, maka pertahankanlah dan lindungilah ya Allah. Tapi kalau pemimpin bangsa Indonesia ini jelek, bunuh mereka ya Allah. Karena sudah keterlaluan. Kalau mereka baik, lindungi mereka ya Allah. Kalau mereka baik, jaga mereka ya Allah. Tapi kalau mereka jelek, ganti mereka ya Allah dengan pemimpin yang lebih baik di semua tingkatannya. Karena apa yang rusak bangsa ini hari ini para pejabat dan aparat. Ayo katakan, sing nguntal duit rakyat, niku rakyat, napa pejabat? Pejabat. Ayo. Kita bersusah payah 5 tahun sekali milih anggota DPR, tapi ternyata DPR-nya hanya korupsi. Kita milih bupati, bupati ini korupsi. Ya bupatimu. Kan aku jadi malu. Maka besok kalian kalau milih bupati lagi, awas kalau milih hanya karena uangnya. Ar-rasi wal murtasi binar, yang nyuap, yang nyogok dan disogok sama-sama di neraka. Ibu, Anda pilih mana? Nyogok apa disogok? Bapak Ibu tahu sampai hari ini berapa bupati yang ditangkap sama KPK? 100 bupati. Berapa lurah yang ditangkap sama polisi dan sama kejaksaan gara-gara makan dana desa? 700 kepala desa se-Indonesia. Saya ditanya, kenapa Gus banyak banget pejabat yang ditangkap sama KPK, polisi dan jaksa? Gara-gara yang salah guru TK. Kenapa? Apa urusannya dengan guru TK? Begitu masuk TK, anak-anak diajari cerita judulnya Kancil Nyolong Tempo. Maka begitu dewasa gaweane maling koyo kancil. Makanya ini Mahardika jangan diajari kancil nyolong timun. Diajari sholawatan dari dini. Gendong mau tidur sholawati. Ya Rasulullah, malah lagu ini kadang-kadang apa gendong anak.
Nyok kita nonton ondel-ondel. Ya. Solawat. Ibu punya anak nakal gampang tidur datangi kamarnya rusap kepalanya Fatihah solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jadikan dia anak yang soleh ya Allah, al-Fatihah. Mahar dikapekan kepalanya, Allahumma alimul kitab, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, al-Fatihah. Jos. Bapak juga kayak dia, di bojo cangkeme cerewet gampang. Bojomu turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, muga-muga bojone nyok cangkeme ora cerewet, al-Fatihah. Di Fatihah masih cerewet gampang, tambahi Yasin dan tahlilnya. Masuk Pak Kiai. Anak ini ngerti, anak buku Yasin gambarnya basit. Lah beri. Wong ngomong, harus ada buku Yasin gitu ya. Cover boy buku Yasin. Ini loh Bapak Ibu rahimahumullah. Kita malu. Kenapa? Karena bangsa ini jauh dari rahmatnya Allah. Bupati pegang KPK, DPR, ya Allah. Maka kalau saya di Jawa Timur saya bilang apa? Saya bilang galak kalau di sana. Hewan yang makan tanaman di ladang dan di sawah, namanya apa? Bajing. Tapi hewan yang makan uangnya rakyat di DPR, namanya bajingan. Rungokno pejabat. Kalau malam hari ini Anda jadi caleg, jadilah caleg yang baik. Gelem melu pengajian, arep nyalek tok. Yen arep nyalek raine manis kaya madu. Begitu jadi kayak uka-uka hilang terus. Primen suwe-suwe kiai kudu pas aku sitok. Kiai niku suwe-suwe mau dianggap kaya dong salah mau kaya laos. Tegese napa? Yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dewet. Sayure mateng dibuak dhisik dewet. Sungguh telah. Kita doakan caleg-caleg kita mudah-mudahan salahnya selamat. Jadi kan gak boleh marah sama DPR. DPR itu kan wakil rakyat. Kamu pengen kaya diwakili oleh DPR. Pengen punya mobil diwakili oleh DPR. Jalan-jalan ke luar negeri diwakili oleh DPR. Pengen masuk neraka diwakili karo DPR. Amin Allah. Nah kalau DPR krungu omongane inyong nesu berarti DPR kosong. Kan DPR aku ora bakal nesu. Remen. Kowe ngapa domblong wae? Minta sama Allah, la haula wala quwata illa billah. Ajarkan kepadamu, kepada anak-anakmu ajaran-ajaran Rasulullah, ajaran yang ramah, bukan ajaran yang marah. Ajaran yang menyenangkan, bukan ajaran yang menakutkan. Karena memang satu-satunya yang bisa kita contoh adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mencontoh kiai. Kiai itu jangan dicontoh. Karena tugasnya kiai adalah ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun jam 1:30 pengajian itu rampung. Jam 1:30. Jam wis ya. Yang lainnya jamurnya barisan. Ditutup dengan munajatnya Gus Dur.